3.700 paket. Semoga amal ibadah dari para syekh kurban diterima oleh Allah SWT dan memberikan inspirasi kepada kita semua untuk bisa berkorban di setiap tahunnya. Yang tidak lupa pula kami atas nama Yayasan Qur'an Syukur menyampaikan mohon maaf kepada para tetangga masjid terutama di Masjid ini yang mana terkena dampak atas kegiatan Idul Kurban tahun ini. Pesan kami mengajak kepada para jemaah karena waktu semakin maju untuk bisa datang lebih awal. Siapa yang masih ada di luar untuk bisa segera mendapatkan soft yang masih kosong banyak, kemudian tidak lupa menggunakan HP sehingga kita bisa maksimal mengikuti khutbah hari ini. Atas perhatiannya jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار معاشر المسلمين أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di antara ibadah yang agung adalah seseorang menyadari bahwasanya dirinya senantiasa lemah dan membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengingatkan dalam Al-Qur'an bahwasanya manusia itu sangatlah lemah. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fi. Dan Allah lah yang telah menciptakan kalian dari kelemahan. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam kondisi yang lemah. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu sering berbuat zalim dan sungguh sangat jahil. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, kullukum dhal illa man hadaituhu fastahduni ahdikum." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian seluruhnya adalah sesat kecuali yang aku beri petunjuk padanya, maka mintalah petunjuk padaku. Allah mengatakan ya ayuhan nasu antumul fuqara. Wahai manusia sekalian, sesungguhnya kalian fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian fakir secara zat, untuk dari tidak ada menjadi ada, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk bertahan hidup butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahuwal ghaniyul hamid. Sungguhnya Allah yang maha kaya dan maha terpuji. Oleh karenanya Nabi SAW dalam doanya mengatakan, Ana bika wa altaji'u ilaika. Sesungguhnya aku bika, yaitu aku atamidu ilaika. Aku bersandar kepadamu. Wa altaji'u ilaika. Dan aku menyerahkan urusanku kepadamu ya Allah. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa. Ya Hayyu, wahai zat yang maha hidup. Ya Qayyum, zat yang maha tegak dan yang menegakkan yang lain. Birahmatika astaghith. Dengan rahmatmu, aku mohon pertolonganmu. Aslih li sya'ni kullahu. Maka perbaikilah segala urusanku. Perbaikilah, luruskanlah segala urusanku. Urusan keluargaku, urusan istriku, urusan anak-anakku, urusan ekonomiku. Segala urusan perbaikilah. Wala takilni ila nafsi tarfat ain. Dan janganlah engkau biarkan aku bersandar pada diriku sendiri, bahkan untuk sekejap mata. Siapa yang bersandar kepada dirinya, maka dia telah bersandar kepada zat yang lemah, yang fakir secara zatnya. Maka dia bersandar kepada sesuatu yang hina dan dina kepada dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin, oleh karenanya siapa yang menyadari hal dirinya lemah dan selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan senantiasa tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan meliputinya dengan rahmatnya. Allah senantiasa membimbingnya. Allah senantiasa melimpahkan karunia kepada dirinya. Adapun siapa yang sombong dan ujub kepada dirinya, maka dia telah memutuskan ia dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama mengatakan, "Khaufuka minallah yusilu ilallah." Takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala menyambungkan engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Amal kibru wal ujubu fayaqta'anika anillah. Adapun sombong dan ujub memutuskan engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan biarkan segala engkau bertawakal dengan dirimu sendiri dan kita tidak tahu diri kita ini sangatlah lemah. Kita ini sangat lemah. Lemah di hadapan syahwat kita, lemah di hadapan nafsu kita, lemah di hadapan godaan-godaan yang mendatangi diri kita. Maka seseorang hendaknya senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pede dengan dirinya, lupa kepada Allah, ujub dengan dirinya, maka Allah meninggalkannya. Lihatlah Allah mengkisahkan tentang sahibul jannatain. Seseorang yang memiliki dua kebun indah yang dia kemudian angkuh. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi. Maka dia masuk dalam kebunnya, dalam
tamannya dalam kondisi sedang mendolimi dirinya sendiri. Qala ma adunu an tabida hadhihi abada. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Dia sombong, dia angkuh, dia ujub. Maka akhirnya Allah pun merusak tamannya tersebut. Dinasihatilah ia oleh temannya. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma sya Allah. Seandainya kau masuk kebunmu, lantas engkau mengatakan, Masya Allah, ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. La quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya kau sadar bahwasanya keberhasilan kebunmu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah iblis yang ujub dengan dirinya sendiri. Dia mengatakan, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Lihatlah ketika sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ujub dengan jumlah mereka. Ketika perang Hunain, Allah sebutkan dalam ayatnya, laqad nasarakumullah fi mawatin katsirah. Sesungguhnya Allah telah menolong kalian dalam banyak peperangan. Dalam pertempuran Badar Allah menolong kalian. Dalam perang Uhud Allah menolong kalian. Dalam perang Khandaq Allah menolong kalian. Dalam peperangan-peperangan Allah selalu menolong para sahabat. Namun ketika perang Hunain, mereka berangkat dengan 12.000 pasukan. Maka ada seorang sahabat yang baru masuk Islam ketika Fathul Makkah kemudian mengatakan, lan nughliba al-yawma min qillah. Kali ini kita tidak akan kalah. Kita tidak akan bakalan kalah. Kenapa? Karena jumlah kita 12.000 orang. Fasyaqqa dzalika 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu sangat memberatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam jika berperang, Nabi senantiasa berdoa, Allahumma bika ahul, wa bika asul, wa bika uqatil. Ya Allah, dengan pertolonganmu aku bergerak. Ya Allah, dengan pertolonganmu aku menyergap, dan dengan pertolonganmu aku berperang. Sementara itu, ada yang berkata di antara para sahabat, lan nughlibal yawma min qillah. Karena kita tidak akan kalah, ya, karena jumlah kita yang banyak, dan itu membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berat. Maka Allah beri pelajaran kepada mereka. Maka Allah berfirman, wa yauma Hunain, selama peperangan Hunain, id a'jabatkum kathratukum, kalian bangga dengan jumlah kalian, falam tughni ankum syai'a, maka jumlah yang banyak tersebut tidak bisa menolong kalian sedikit pun. Wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat, maka jadilah bumi yang luas terasa sempit bagi kalian. Tsumma wallaitum mudbirin, kemudian kalian pun lari kabur terkocar-kacir. Ternyata jumlah yang banyak tidak menolong kalian. Maka siapa yang senantiasa merasa dirinya hina dan dina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa dirinya lemah, maka pertolongan Allah akan senantiasa terus tersambung kepada dirinya. Dan siapa yang merasa pede dengan dirinya, merasa mampu dengan dirinya, maka dia telah terputus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbi wal khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanihi. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum jami'an. Sungguhnya ujub memiliki banyak bentuk-bentuk. Di antaranya ada orang yang ujub dengan kecerdasannya sehingga dia merasa hebat daripada yang lainnya. Di antara ciri-cirinya, dia tidak mau mendengar masukan dari orang lain. Dan dia merasa berat ketika kritikan datang dari orang lain. Bahkan kalau orang berbicara, dia putuskan pembicaraan. Kenapa? Karena dia merasa dirinya hebat. Dan dia merasa pendapat orang lain tidak perlu dia dengar. Ketika dia bermusyawarah, maka dialah yang mendominasi. Maka semuanya adalah keputusannya. Inilah contoh orang yang ujub dengan kecerdasannya. Ada juga orang yang ujub dengan amalnya. Maka dia beramal dan beramal. Dan dia merasa amalnya banyak. Merasa dirinya hebat. Sehingga dia merendahkan orang lain yang tidak bisa beramal seperti dirinya. Dia merendahkan orang lain yang tidak bisa bersedekah seperti sedekahnya. Dia merendahkan orang lain yang tidak bisa menghafal Quran seperti dia menghafalkan Al-Quran. Dia merendahkan orang lain yang tidak bisa memiliki ibadah seperti ibadahnya. Maka ia tertimpa ujub. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Laulam tuznibu."
Seandainya kalau kalian tidak berdosa, la khasyitu alaikum ma huwa akbaru min dzalik. Sungguh aku khawatir kalian tertimpa dengan perkara yang lebih aku khawatirkan daripada dosa itu. Al-ujba, yaitu ujub dan ujub. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, bisa jadi seseorang karena melakukan maksiat dia masuk surga, dan bisa jadi seseorang karena melakukan amal dia memasukkan dia ke dalam neraka. Kenapa bisa demikian? Ada seorang yang terjerumus dalam dosa, maka dia tahu kekurangan dirinya, senantiasa dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dia menangisi dosa-dosanya, maka dia taubat, kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia masuk surga. Sementara ada orang yang beramal soleh, tapi dia ujub dengan amalnya, dia sombong dengan amalnya, maka ujub dan sombongnya itu menghantarkan dia kepada neraka jahanam. Maka seseorang jangan pernah ujub dengan amalannya. Dia harus tahu bahwasanya dia bisa beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang menggali parit di perang Khandaq, maka dia mengatakan, Allahumma wallah la laulallah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Ya Allah, kalau bukan karenamu, tentunya kami tidak bisa salat. Tentunya engkau tidak bisa memberikan kami hidayah, dan tentunya kami tidak bersedekah. Semuanya adalah karena dari Allah Subhanahu wa taala yang membuat seseorang bisa beramal soleh. Kemudian ada juga orang yang ujub dengan usahanya. Dia mengatakan, saya begini karena saya telah berusaha. Karena saya telah banyak berpengalaman. Karena saya telah mati-matian. Karena saya telah bekerja keras. Karena saya. Sehingga dia senantiasa menyandarkan karunia kepada dirinya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berkata, saya berhasil karena sayalah demikian dan demikian dan demikian. Dia tidak pernah menyadarkan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini semua dari karunia Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang ujub dengan nasabnya. Dia keturunan darah biru. Dia keturunan Fulan dan Alan. Dia berasal dari suku yang mulia. Dia merasa dirinya seperti emas yang meskipun diletakkan di dalam comberan tetap saja mengkilau, sehingga akhirnya dia pun lupa untuk beramal soleh, bersandar kepada nasabnya. Sementara seorang penyair pernah mengatakan, la amruka mal insanu illa bidinihi fala tatruku taqwa ittikalan ala nasabi. Ketahuilah demi Allah, sesungguhnya seseorang itu berdasarkan agamanya. Maka janganlah seseorang meninggalkan ketakwaan hanya karena bersandar kepada nasabnya, bersandar kepada garis keturunannya. Laqad rafa'al Islam Salman Al-Faris. Sesungguhnya Islam telah mengangkat Salman Al-Farisi yang bukan seorang Arab, bahkan dia adalah seorang Persia. Wa qad wada'a asyirku asy-syarifa Aba Lahab. Sementara Abu Lahab, paman Nabi yang nasabnya sangat mulia, yang nasabnya dari Bani Hashim, dari Quraisy, menjadi hina dina karena kekufuran. Dan Nabi SAW telah bersabda, "Waman bata'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Siapa yang amalnya sedikit, amalnya lemah, maka nasabnya tidak akan bisa mempercepatnya. Nasabnya tidak akan bisa meningkatkan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang berusaha tidak ujub dengan apapun. Jangan ujub dengan hartanya, jangan ujub dengan ilmunya, jangan ujub dengan usahanya, jangan ujub dengan nasabnya. Hendaklah dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasannya, kepintarannya, rezekinya semua dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan hidupnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja Allah mencabut karunia tersebut kapan saja Allah kehendaki. Maka seorang waspada, jangan sampai Allah cabut kenikmatannya kapan saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Demikian juga seseorang yang hendaklah selalu ingat dan ingat akan kekurangannya. Kita manusia penuh dengan kekurangan. Masih banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Masih banyak hak-hak Allah yang belum kita tunaikan. Masih banyak hak-hak keluarga, anak, istri, kakak, adik, orang tua yang belum kita tunaikan. Siapa kita? Kita begitu lemah. Kita harus sadar betapa lemahnya kita di hadapan syahwat kita. Betapa lemahnya kita di hadapan godaan-godaan. Kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan pernah selamat dari itu semua. Maka seseorang senantiasa kembali untuk merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah. Kami tidak butuh pengakuan manusia. Kami tidak butuh validasi manusia. Kami beribadah ikhlas karena Engkau ya Allah. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami mohon pertolongan. Kami tidak akan berhasil kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat ujub,
dari penyakit sombong, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keikhlasan dan senantiasa iftikar, selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء عاجلا دون عاجل شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اقيموا الصلاة.